Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sufyana Nur selaku dosen pengampu mata kuliah Analis Sumdia Adun Syariah dan teman-temanku perbankan syariah yang saya sayangi. Langsung saja, saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan diri saya sendiri Alfiatul Aini, Galur Reza Oktaviani, Ania Aryati, Hidayatul Afifah, Yuliana Nur Fitriani, dan yang terakhir Ulil Albab akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pembiayaan Modal Kerja. Untuk materi pertama akan saya sampaikan. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan biaya yang ditanam di dalam aset lancar, maka dari itu hal tersebut bisa berupa kas, piutang, persediaan, surat berharga, dan lainnya. Selain itu, modal kerja juga dapat diartikan sebagai dana yang dipakai untuk mendanai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang mempunyai jangka waktu yang pendek. Biasanya, modal kerja bisa digunakan untuk beberapa kali kegiatan di dalam suatu periode. Bagi setiap perusahaan itu membutuhkan modal kerja untuk mendanai aktivitas operasional sehari-hari. Contohnya untuk menggaji karyawan, pembelian barang, dan lain-lainnya. Biayanya itu diharapkan akan kembali dan masuk lagi ke dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan. Bank syariah bisa membantu memenuhi semua kebutuhan modal kerja itu bukan dengan meminjamkan uang, akan tetapi dengan menjalin partnership dengan nasabah yang mana pihak perbankan sebagai pemilik dana atau sahibul mal, sedangkan nasabah sendiri sebagai mudharib. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu konsep modal kerja. Dalam pembiayaan modal kerja itu terdapat 3 konsep. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Yang mana konsep kuantitatif di dalamnya itu berdasarkan kuantitas dari biaya yang tertanam dan dari unsur aset lancar, yang mana aset tersebut satu kali putaran dalam bentuk aslinya, ataupun aset yang tertanam di dalamnya akan bisa bebas lagi dalam jangka waktu pendek. Yang selanjutnya konsep kualitatif. Pada konsep kualitatif ini berdasar pada kualitas dari modal kerja, yang mana dalam konsep ini memiliki definisi, yaitu kelebihan dari aset lancar terhadap utang jangka pendek. Yang selanjutnya itu konsep fungsional, yang mana pada konsep fungsional ini besaran modal kerjanya yaitu didasarkan pada fungsi dan biaya untuk menghasilkan dari pendapatan usaha perusahaan tersebut. Laba yang dimaksud itu pendapatan dalam satu periode ini. Selain itu ada juga dana-dana dari periode pendek, contohnya itu alat-alat kantor, bangunan, mesin, dan aktiva lainnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hidayah, kepadanya saya persilahkan. Baik, yang poin B adalah kebijakan modal kerja, yakni strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan berbagai sumber dana. Kebijakan modal kerja apa yang harus diambil oleh perusahaan ini tergantung dari seberapa besar manajer berani mengambil resiko. Kebijakan modal kerja yang biasa diambil oleh perusahaan adalah ada 3, yakni yang pertama kebijakan konservatif, yaitu pemenuhan kebutuhan dana konservatif merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja yang bersumber dari dana jangka panjang daripada sumber dana jangka pendek. Yang kedua, ada kebijakan moderat, yaitu perusahaan membiayai modal kerja dengan sumber dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Yang ketiga, ada kebijakan agresif, yakni
Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai aktivanya dengan sumber dana jangka pendek atau lebih pendek dari perputarannya. Terima kasih. Dalam modal kerja untuk menentukan misalnya proporsi aktiva lancar itu ada 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan modal kerja konservatif, yaitu di mana perusahaan memodali sebagai aktiva lancarnya, dan ketika perusahaan lagi sepi maka perusahaan akan memperbesar saldo saham harganya, dan perusahaan mulai menjualnya persediaan saham harganya untuk permodalan persediaan dan membayar piutang dan bila masih kurang. Yang kedua yaitu kebijakan modal kerja moderat, yaitu di mana perusahaan mengambil kebijakan yang moderat dan mencoba menyelaraskan struktur maturitas aktiva dan utang-utangnya. Yang ketiga, kebijakan agresif, itu kebijakan di mana bila semua aktiva lancar dimodali dengan modal jangka pendek, tapi dari aktiva lancarnya dimodali dengan kredit jangka pendek. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Ulil Albab, yaitu pada poin C mengenai penentuan kebutuhan modal kerja. Di dalam menentukan besarnya modal kerja, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama yaitu metode keterikatan dana. Dalam menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode keterikatan dana, terdapat 2 faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan, yaitu A. Periode terikatnya modal kerja didefinisikan sebagai jangka waktu yang dibutuhkan mulai saat kas ditanamkan ke dalam elemen modal kerja hingga menjadi penjualan, baik secara tunai maupun menjadi piutang dan menjadi kas lagi. Periode terikatnya modal kerja pada usaha dagang digambarkan sebagai berikut, yaitu kas, kemudian inventory, kemudian piutang, kemudian menjadi kas lagi. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur digambarkan sebagai berikut, yaitu kas, kemudian menjadi bahan, kemudian diproses, kemudian menjadi barang, kemudian piutang, dan menjadi kas lagi. Untuk B, yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap hari, didefinisikan sebagai jumlah dari pengeluaran kas rata-rata setiap hari yang digunakan untuk pembelian barang mentah, barang dagangan, pembayaran gaji, dan sebagainya. Untuk metode yang kedua yaitu metode perputaran modal kerja. Dengan menggunakan metode ini, besarnya modal kerja dapat ditentukan yaitu dengan menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ani Aryati. Poin D yaitu ilustrasi menentukan kebutuhan modal kerja. Berikut merupakan contoh kasusnya. Perusahaan PT Besar Sekali pada tahun 2015 memiliki nilai penjualan sebesar 2 miliar. Jumlah aktiva lancar pada akhir 2015 adalah sebagai berikut, dengan jumlah kas yaitu sebesar 50 juta, piutang 300 juta, persediaan 150 juta, dan jumlah aktiva lancar sebesar 500 juta. Untuk menaksir modal kerja digunakan metode perputaran modal kerja. Perputaran komponen-komponen aktiva lancar tersebut dihitung sebagai berikut, dengan kas yaitu dengan rumus penjualan dibagi rata-rata kas, yaitu sebesar 2000 dibagi 50 sama dengan 40 kali. Dengan piutang dengan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu sebesar 2000 dibagi 300 sama dengan 6,67 kali. Dengan persediaan yaitu dengan rumus penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 2000 dibagi 150 sama dengan 13,13 kali. Periode keterikatan dana yaitu yang pertama kas sama dengan 360 dibagi 40 sama dengan 9 hari. Dengan piutang 360 dibagi 6,67 sama dengan 54 hari. Dengan persediaan 360 dibagi 13,33 yaitu sebesar 27 hari. Dengan demikian maka periode keterikatan dana dalam modal kerja adalah 9 ditambah 54 ditambah 27 sama dengan 90 hari.
Dari kasus di atas, dapat dihitung perputaran modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja adalah 360 hari dibagi 90 hari sama dengan 4 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pada tahun 2016, perusahaan memperkirakan dapat meningkatkan volume penjualan senilai 2.500 juta. Perusahaan kemudian mengajukan pembiayaan modal kerja kepada bank. Jika pada 2016 penjualan diprediksi meningkat sebesar 2.500 juta, maka jumlah modal kerja atau aktiva lancar pada tahun 2016 yaitu sebesar 625 juta. Jika aktiva lancar pada tahun 2015 adalah sebesar 500 juta, maka tambahan aktiva lancar pada tahun 2016 yaitu sebesar 625 juta dikurangi 500 juta yaitu sebesar 125 juta. Dan nilai inilah yang akan dimintakan kredit kepada bank. Kalau pihak bank hanya akan memberikan 70% besarnya pinjaman, maka kredit modal kerjanya adalah 125 kali 70%, yaitu 87,5 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mengucapkan yang maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.